Orang yang membiasakan istighfar di waktu sahar, dia diserupakan, disamakan dengan 4 orang yang melakukan amalan. Ya, ada 4 amalan istimewa di Al-Quran, dilakukan oleh orang-orang istimewa, 4-nya ini disamai dengan istighfar di waktu sahar. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 17. Quran surah 3 ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirina, orang-orang sabar. Dia orang yang rajin istighfar di waktu sahar, ditanamkan oleh Allah kesabaran dalam dirinya. Kesabaran. Ya. Lihatlah mau berangkat ke KL sekarang, lihat macet lah. Macet sangat, dia sabar. Orang banyak klakson, dia merajah Al-Quran. Dia tilawah Al-Quran. Alhamdulillah yang telah menghadirkan macet bagi hamba sehingga hamba bisa membaca Al-Quran. Rajin istighfar. Pernah begitu? Ya, pim-pim ayo. Kenapa lama sekali nih? Ya. Sabar. Was-sadiqina, jujur dalam hidup. Ya, sadiq itu orang yang benar dan membenarkan apa yang Allah perintahkan. Ya. Allah sampaikan misalnya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca Al-Quran walaupun yang pendek-pendek, yang mudah-mudah, dia benarkan, benar ya Allah, sadaqallahul azim, setelah itu dia baca. Itulah shadiq. Kalau dia menambah kebenarannya dengan meyakinkan pada orang pun yang belum yakin, maka berubah namanya menjadi siddiq. Siddiq. Orang tak yakin, dia yakin, siddiq. Ya. Kenapa warisan itu mesti 2:1 bagi laki-laki? Dia belum tahu ilmu, tapi dia yakini. Saya yakin seyakin-yakinnya. Amantu billah wa bi ahkamih. Maka disebutlah siddiq. Abu Bakar disebut dengan bergelar siddiq karena meyakini apapun yang melekat pada Nabi, sekalipun itu dia belum ketahui. Ya. Wal qanitin, khusyuk dalam ibadah. Orang yang rajin istighfar itu cenderung khusyuk dalam ibadah. Ya. Dekat dengan Allah. Kerana itu setelah ayat itu langsung syahidallah. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Nah, rajin istighfar itu merasakan kedekatan dengan Allah sehingga ketika dia menunaikan solat pun terasa khusyuk dalam dirinya. Ada kerinduan. Ya, itu ada di Al-Baqarah di ayat 45 sampai 46. Seakan-akan dia merasa dipanggil Allah dan bersiap kalau itu menjadi sujud terakhir yang dia tunaikan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ada orang khusyuk saat akan menunaikan solat, dia merasa Allah telah memanggilnya, dia persiapkan dirinya dan dia merasakan sekalipun aku sujud dipanggil oleh Allah, aku siap menjadi sujud terakhir yang aku tunaikan saat ini. Mau seperti itu? Nanti sebentar lagi lah Jumat ya. Kalau tiba aja. Ya. Ada orang-orang itu siap yang panggil Allah. Labbaik ya Allah. Ya, siap dia. 4, ya, maaf sebelum 4, sifat orang khusyuk dalam solat disebut qanit. Jamaknya qanitin. Di mana ditemukannya? Di Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di pojok mushaf. Quran surah 2 ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. 4, wal munfiqin, rajin berinfak. Berinfak, memberi. Orang-orang yang rajin istighfar diberi oleh Allah keluasan harta dan kelapangan hati. Luas harta tuh bila dia punya harta bisa dibagi, tak punya pun dia berbagi walaupun dengan doa. Atau sikit pun dia beri. Kelapangan hati. Bila dia bisa lakukan itu, ditambah oleh Allah surganya diberikan seluas langit dan bumi. Dan amalan pertamanya istighfar. Ditemukan di mana? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo bergegas, jangan banyak fikir untuk istighfar. Ayo coba lihat di mushaf ya. Tengok mushaf. Ada sara'a, ada sa'a. Itu berbeza. Tuan nanti sekejap nih, lepas nih insya Allah menunaikan Jumat.
Ayat tentang Jumat menggunakan sa'ah. Sila cek tengok Quran surat 62 ayat 9. Quran surat 62. Quran surat 62 ayat 9. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au dari kata sa'ah. Tapi istighfar dia menggunakan sara'a wasari'u ila maghfirah. Tuan-puan tengok terjemah tu. Terjemahnya samalah. Fas'au bergegas, bersegera, wasari'u dan bersegera. Bila terjemah itu sama, mengapa lafadznya berbeza? Nah, nanti yang biasa baca kitab, ada kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya, dikarang oleh Abu Hilal Al-Askari, membezakan kata-kata yang mirip seperti sama tapi maknanya berbeza. Sa'a itu bersegera dengan persiapan, prepare. Punya prepare dulu. Oh, sekarang Jumat jam 1:09. Ayo bergegas ke masjid, tapi jangan langsung berangkat. Prepare dulu. Mandi dulu. Pakai wewangian yang baik. Siapkan hati yang baik. Sehingga ketika masuk masjid, khusyuk keadaan kita untuk menyimak khutbah. Itu sa'ah. Seperti tuan-puan sa'i, siap-siap dulu. Setelah tawaf, jangan langsung sa'i. Solat dulu 2 rakaat. Solat sunnah ba'da tawaf. Minum dulu air zam-zam. Ya? Setelah itu sa'i. Dengan persiapan yang baik. Hati khusyuk, tak tergesa-gesa. Tapi istighfar tak. Istighfar menggunakan sara'a berarti kerjakan tanpa harus fikir. Langsung bergegas. Berbuat salah sekarang ni siang, istighfar sekarang, jangan tunda malam. Karena tuan-puan tak tahu kapan maut tu tiba. Saya mau taubat istighfar malam saja lepas tahajud lah. Ternyata asar datang malaikat maut. Assalamualaikum. Dah pulang juga. Itulah sebabnya kenapa istighfar menggunakan sara'a. Wasari'u, bergegaslah, bersegeralah untuk istighfar. Jangan banyak fikir. Banyak timbang-timbang tak. Lakukan. Merasa salah lisan, astaghfirullah, istighfar. Merasa salah pandang, astaghfirullah. Nah, antara pandangan dengan lisan mengucap tak boleh ada ya yang tertinggal. Lihat YouTube. Oh, ternyata ada iklan-iklan ini tanpa aurat. Astaghfirullah, tapi matanya tak beralih. Astaghfirullah, dah, tak. Dia berpaling, astaghfirullah. Itu istighfar. Bila kita bisa melatih itu, tiap waktu sahar, istighfar, 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 istighfar. Ya, seperti tadi yang saya ajarkan, astaghfirullahaladzim, ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, atau Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Bacakan tu berlatih, Allah anugerahkan 4 hal di dunia, diberikan 1 hal istimewa di akhirat. 4 hal ini tanamkan kesabaran, diberikan kejujuran dan kemampuan untuk berperilaku jujur, benar. 3, khusyuk dalam ibadah. 4, dilapangkan harta dan hatinya di dunia. Ya. Di akhirat diberikan oleh Allah jalur ke surga melalui taman-taman surga. Tempatnya indah. Semoga kita digolongkan termasuk dalam golongan demikian. Ya.